Pada bulan April dan Mei 2019, terjadi penculikan dan penyerangan seksual kepada beberapa orang di Watford, di London, di Greater Manchester, dan di Cheshire. Para korbannya itu mulai dari anak berusia 11 tahun hingga berusia 71 tahun. Pelaku ini dijuluki sebagai pemeran berantai di Inggris, dan sepak terjangnya di dunia kriminal akan terhenti di tahun 2019. Inilah kasus Joseph Meekan. Let's start the case. Joseph Meekan lahir di London pada 8 Februari 1985. Nah, tindak kejahatan Joseph dia mulai saat usianya masih sangat muda. Ketika dia masih kecil, keluarganya pindah ke daerah Bestwick di Manchester. Dan pada saat itulah Joseph mulai tertarik pada aktivitas kriminal. Dimulai sekitar tahun 1996, Joseph dan dua saudaranya, Sean dan Michael, melakukan tindakan-tindakan kriminal di lingkungan tempat tinggal mereka. Joseph berhubungan dengan polisi untuk pertama kalinya saat usianya masih 11 tahun. Kemudian di usia 13 tahun, dia telah dihukum karena melakukan pencurian. Selanjutnya, dia juga dihukum atas tindak pidana pengrusakan, kepemilikan pisau, dan penanganan barang curian. Masa kecil Joseph dan dua saudara laki-lakinya sungguh di luar nalar. Mereka itu suka meneror tetangganya atau orang-orang di kawasan di mana mereka tinggal, hingga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat setempat. Mereka mencuri, membakar kendaraan, dan merampok. Karena perbuatan Joseph dan dua saudaranya ini makin meresahkan, banyak masyarakat yang mengadu ke dewan. Dan karena banyaknya bukti yang memberatkan Joseph dan saudaranya, mereka akhirnya diusir di tahun 1998 dari tempat tinggalnya. Tapi meskipun telah pindah, saudara-saudara Joseph sering kembali ke kawasan lama mereka dan meneror masyarakat. Hingga pada tahun 1999, saat usia Joseph 14 tahun, dia dan dua saudaranya mendapat perintah ASBO, yaitu perintah perilaku antisosial yang dikeluarkan untuk pertama kalinya di Inggris, di mana keluarga Meekan saat itu dilarang menginjakkan kaki di daerah Bestwick di Manchester, setelah ketiga anak laki-lakinya meneror penduduk selama bertahun-tahun. Kemudian keluarga Joseph pindah ke daerah selatan Inggris. Setelah pindahnya mereka dari daerah tersebut, dikabarkan tingkat kejahatan dan perampokan menurun, dan satu supermarket mengklaim bahwa pendapatannya meningkat setelah ASBO diberlakukan pada anak-anak tersebut. Kepindahan mereka ternyata tidak menghentikan tindakan kriminal Joseph bersaudara. Setelah pindah, bukannya berubah, Joseph dan saudara-saudaranya makin menjadi-jadi. Mereka masih melakukan kekerasan, mencuri mobil, merusak properti, mengintimidasi orang-orang, dan itu berlangsung seiring bertambahnya usia mereka. Joseph tercatat sudah berapa kali keluar masuk penjara, tapi seakan tidak jerah, dia terus-menerus melakukan kejahatan, hingga akhirnya dia ditahan lagi dan lagi. Saat Joseph menjalani hukumannya, sang kakak yang bernama Sean dihukum penjara 2 tahun karena penyerangan, dan Sean memilih melakukan bundir di dalam penjara pada tahun 2016. Nah, sementara Joseph, dia terakhir kali ditahan pada tahun 2017 sebelum melakukan penculikan dan pelecehan berantai, dan dia bebas pada tahun 2019. Pada 12 April 2019, saudara Joseph yang bernama Michael dijatuhi hukuman 6 tahun 11 bulan penjara karena telah melakukan serangkaian pencurian tas tangan, penipuan kartu kredit, dan pelanggaran mengemudi. Sementara Joseph setelah beberapa bulan keluar dari penjara, dia makin menjadi-jadi. Perilakunya menjadi jauh lebih buruk. Kali ini dia melakukan banyak penculikan wanita yang berujung pada pelecehan di beberapa tempat di Inggris. Dan seperti inilah kronologinya. 21 April 2019 sekitar pukul 3:30 pagi di Watford, seorang wanita berusia 21 tahun yang sedang berjalan pulang setelah keluar malam diculik oleh Joseph. Dan dengan di bawah ancaman todongan benda tajam, wanita ini dipaksa masuk ke mobil Joseph, yang kemudian membawanya ke sebuah rumah di mana Joseph melihat wanita ini dan melepaskannya di pagi hari. Saat itu, wanita ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Polisi berhasil mengidentifikasi Joseph sebagai pelaku. Namun saat itu, keberadaan Joseph tidak dapat terlacak. Pada 25 April 2019, setelah tengah malam, Joseph menculik seorang wanita berusia 25 tahun di London. Joseph memaksanya masuk ke mobilnya, lalu menangkapnya, dan Joseph melakukan
padanya selama 14 jam. Nah, ketika korban masih ada di mobil Joseph, dia menculik wanita lain lagi yang saat itu berusia 21 tahun. Dan Joseph juga menyerang wanita tersebut. Nah, ada 2 korban di dalam mobil Joseph saat itu. Dan untungnya, kedua wanita tersebut bisa melarikan diri setelah salah satu dari mereka memukul Joseph dengan botol kaca ketika Joseph saat itu sedang mencoba untuk memesan kamar di hotel. Pada 28 April 2019, polisi melakukan perburuan pada Joseph. Saat itu, polisi merilis namanya dan menawarkan hadiah sebesar 20.000 pound untuk informasi. Tapi Joseph berhasil menghindari polisi, yang membuat polisi kemudian curiga bahwa Joseph dilindungi oleh jaringan pendukung di seluruh negeri. Pada 5 Mei 2019, Joseph bertemu dengan seorang wanita di bar yang ada di Greater Manchester. Saat itu, Joseph meyakinkan wanita ini agar mengizinkannya masuk ke rumahnya. Tapi sayangnya saat Joseph diizinkan masuk, dia mengikat wanita ini yang juga merupakan seorang ibu dari 2 anak. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Joseph kedua anak wanita tersebut. Sang putri saat itu berhasil melarikan diri, kemudian memberitahu tetangganya. Nah, Joseph saat itu langsung kabur dari tempat tersebut, meninggalkan para korban. Pada pukul 13:30, Joseph lagi-lagi menculik seorang wanita yang saat itu berusia 71 tahun. Dia menculik wanita tersebut di luar supermarket, kemudian memaksanya masuk ke mobilnya, dan tidak lama dia wanita tersebut. Kemudian Joseph menculik lagi seorang gadis dan juga. Untungnya kedua korban bisa melarikan diri pada malam itu saat di Knutsford Services. Setelah korban melarikan diri, Joseph menuju Cheshire, di mana dia menculik 2 orang gadis dengan mengancam untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, kali ini akan menjadi penculikan terakhirnya karena polisi berhasil mengetahui keberadaannya, di mana saat itu dilakukan pengejaran terhadapnya dengan 2 gadis berada di dalam mobilnya. Dalam pengejaran tersebut, Joseph menabrakkan mobilnya, dan dengan berjalan kaki dia melarikan diri dan meninggalkan para gadis tanpa cedera. Saat itu, Joseph sempat naik taksi, tapi karena dia melihat polisi memperhatikannya di penghalang jalan dekat Cangleton, dia kemudian keluar dari taksi dan melarikan diri dengan berjalan kaki lagi. Nah, polisi terus melakukan pencarian terhadapnya. Hingga akhirnya si Joseph berhasil ditemukan oleh polisi sekitar jam 3 pagi pada tanggal 6 Mei 2019. Dia bersembunyi di atas pohon yang ada di sebuah jalan pedesaan. Joseph saat itu tidak mau turun, tapi setelah dilakukan negosiasi, dia akhirnya turun dan ditahan. Joseph Meekan kemudian diadili untuk 37 pelanggaran pada tanggal 6 Desember di Old Bailey. Dan 3 hari kemudian, Joseph Meekan dijatuhi hukuman 33 kali penjara seumur hidup. Dan Joseph bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 40 tahun hukumannya. Semoga kali ini Joseph bisa merenungi setiap kesalahannya dan memperbaiki dirinya.